Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tercurahkan atas nikmatnya ya di pagi hari ini yang sangat cerah kalau saya lihat awan di luar ya. Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai satu menit lagi, saya sapa-sapa dulu dengan Sobat Gizi di Santero Indonesia. Ada siapa saja nih? Wah, ini narsum kita sudah siap sedia nih. Ada Kevin MM, ada Andre Wirap, Artini Sujono. Mohon maaf, saya nggak bisa menyebutkan Bapak, Ibu, Mbak atau Mas karena kurang tahu ini wajahnya laki atau perempuan. Ada Anindan, mohon maaf bukan tidak sopan ya. Ada Lavi Indria, waalaikumsalam, alhamdulillah, masya Allah. Ada Rambu Lavi. Oke, baik Sobat Gizi, dimanapun berada, mari kita sambut narasumber kita, Mbak Hesti Arimbi. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, perkenalkan nama saya Indah Rozalina, ahli gizi dari Puskesmas Sawangan, Kota Depok. Hai Mbak Arimbi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Oke, alhamdulillah cerah banget nih Mbak Arimbi. Hari Minggu kita udah ketemu lewat Instagram Live. Terima kasih banyak Ibu. Nah, oke, ini panggilannya Mbak Bimbi ya. Boleh, boleh Ibu. Oke, baik Sobat Gizi dimanapun berada, karena memang waktunya sudah udah jam 9 ya. Ya, Kita mulai saja Mbak Bimbi. Baik, mari kita mulai acara kita Big Bag, bincang gizi bareng ahli gizi. Wow, alhamdulillah narasumber kita sudah ada di sini. Saya perkenalkan dulu, namanya Mbak Hestia Arimbi, SGZ. Beliau itu sebagai dietitian ya di Rumah Sakit Permata Kota Depok. Ini tetanggaan dengan saya nih, tapi baru kali ini ya Mbak, baru ketemu iya. Kapan-kapan. lewat IG ya. Iya, tetanggaan antara Puskesmas Sawangan dengan Rumah Sakit Permata. Betul, deket banget padahal kita ya Bu ya. Iya, baik Mbak Bimbi, kita di sini akan berbincang-bincang terkait cantik nih Mbak. Wow, uh, iya, kalau definisi cantik itu berarti uh, akan berkaitan dengan fisik biasanya ya, kalau dari luar gitu. Jadi pasti semua orang ingin punya wajah cantik, body cantik gitu ya. Atau mungkin di sini para lawan jenis kita, Bapak atau Mas atau AA, Abang gitu ya, pasti juga ingin memiliki pasangan yang cantik gitu Iya. ya. Sebenarnya cantik itu kan bisa dilihat dari berbagai segi ya, Mbak. Ya. Nah, mungkin kalau di sini yang akan kita cermati adalah cantik dengan makanan sehat, Sehat. yaitu dari segi gizinya ya. Betul. Oke, namun eh,
pastinya sudah pada penasaran ya. Mari kita langsung aja deh ke narasumber kita. Silakan Mbak Bimbi, gimana nih biar cantik seperti Mbak Bimbi nih. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Indah untuk perkenalan dan pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman semua, sahabat Persagi, rekan-rekan sejawat, para senior. Mohon izin kita di sini sesi sharing aja ya Bu ya, karena banyak banget nih pasti um, followers Persagi Depok, rekan-rekan sejawat yang lebih senior. Mohon izin Ya. sekali lagi. Semoga semuanya juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng. Terkait dengan cantik-cantik, betul tadi seperti yang Bu Indah bilang ya, relatif ya Bu ya. Cantik bisa dilihat dari segala hal juga, tidak hanya dari fisik. Tapi karena kita saat ini membahas tentang makanan, makanan apa atau pola makan seperti apa sih yang baiknya diterapkan untuk kita supaya kulitnya sehat, bersih. Pasti semuanya kan pengen ya Bu ya, kulitnya bersih, cantik, kemudian kalau zaman sekarang bilang glowing gitu. Wah, iya. Berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan itu, tapi kadang suka lupa bahwa kita juga punya nutrisi nih yang bisa penuhi atau maksimalin apa yang mereka pengen. Nah, untuk merawat kulit sendiri, sebetulnya nggak hanya mengoleskan produk gitu ya ke permukaan kulit, melainkan juga perlu didukung dengan mengonsumsi makanan yang sehat gitu, agar nutrisi yang dibutuhkan sama kulit juga dapat bekerja secara optimal. Nah, untuk mendapatkan kulit yang tadi sehat, cerah, bersinar, glowing gitu ya Bu, kita juga perlu mengimbangi perawatan kulit kita, skincare-nya rekan-rekan semua dengan mengonsumsi bahan makanan yang menyehatkan. Tujuannya sih untuk um, yaitu mengoptimalkan kesehatan kulit yang kita pengen. Nah, karena dalam berbagai bahan makanan itu mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan juga terutama kulit yang lagi kita bahas nih. Bahan-bahannya atau nutrisi yang dibutuhkan ada nutrisi makro dan mikro, pasti Ibu juga udah lebih tahu. Ya, ada sumber karbohidrat Itu apa tuh, Mbak? sederhana, kemudian protein, lemak, pastinya lemaknya yang baik yang kita pilih, kemudian serat, vitamin dan mineral. Nah, itu sangat dibutuhkan juga untuk kesehatan kulit kita. Nah, untuk mendapatkan nutrisi-nutrisi tersebut, pola makan seperti apa sih yang kita bisa pilih untuk memenuhinya gitu ya. Untuk saat ini pola gizi seimbang masih yang menjadi pionir kita ya Bu ya. Masih kita masih kita gemblengkan kemana-mana ke masyarakat awam bahwa gizi seimbang yuk. Baru selanjutnya apa nih tujuan kesehatan yang diinginkan baru nanti kita sesuaikan. Tapi pionirnya adalah memang masih di gizi seimbang. Kemudian masyarakat awam juga mungkin masih ada yang kenalnya 4 sehat 5 sempurna ya Bu. Masih banyak ternyata. Ya, ya, sering pasti sering dengar nih. Masih sering Sehat-sehat lima ya, sempurna. Iya. 4 sehat 5 sempurna sudah tidak lagi digunakan ya. Iya. Sudah diarahkan ke pedoman gizi seimbang gitu ya untuk masyarakat umum. Uh, karena untuk pedoman gizi seimbang dirasa lebih tepat sesuai kebutuhannya gitu. Karena gizi seimbang sendiri merupakan susunan pangan sehari-hari gitu ya, berdasarkan jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita sesuaikan lagi dengan jenis kelamin tentunya. Iya gitu ya Bu, pastikan untuk bayi, untuk remaja, untuk dewasa, untuk lansia, untuk ibu hamil, ibu menyusui gitu ya. Pastinya membutuhkan zat gizi yang berbeda-beda jumlahnya gitu. Kemudian perilaku hidup yang bersih dan sehat juga Iya, sangat penting ya Bu. perlu ya, penting ya. Penting banget. Apalagi kalau kita ngomongin kulit ya Bu ya. Banyak sekali Oh, tangan kita. Produk-produknya kita oles pasti langsung menggunakan tangan kita. Kalau tangan kita nggak bersih dalam setiap kali mengoleskannya, justru bukan kulit yang sehat yang kita dapatkan, mungkin malah dapat masalah kulit yang baru. penyakit gitu ya. Iya Aduh. benar.
Kadang-kadang kita suka lupa. Kemudian berat badan juga akan terpantau dari kita jika menjalankan pola gizi seimbang ini. Nah, mungkin untuk masyarakat umum yang belum mengenal banyak tentang pola gizi seimbang ini kita biasanya gambarinnya dengan tumpeng ya, Bu. Tumpeng gizi seimbang. Ya, tumpeng ya. Iya, gunakan Nasi kuning taunya. benar. Kenapa menggunakan tumpeng? Karena di sini supaya tergambarkan aja ya Bu, kalau tumpeng kan mengerucut ke atas dari besar, kemudian makin ke atas dia makin kecil. Nah itu untuk menggambarkan jumlah dan jenis bahan makanan yang kita bisa pilih, di mana kalau semakin mengerucut ke atas berarti bahan makanannya semakin sedikit yang perlu kita konsumsi. Nanti bisa kita jabarkan satu persatu. Untuk yang paling bawah itu kita biasanya didasarkan sama air putih. Kadang-kadang masih susah ya Bu, masyarakat untuk Ya, betul. minum air putih yang cukup, padahal mineral tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk air sendiri kebutuhannya kurang lebih 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter air atau bisa juga 250 mili air. Nah, itu juga pelan-pelan diterapkan gitu ya Bu, karena memang air itu sangat penting. Kemudian bagian bawah dari tumpeng gizi seimbangnya itu sendiri adalah sumber karbohidrat. Itu ya dia paling besar. Dibutuhkan sama kita sekitar 3 sampai 4 porsi per hari, di mana karbohidrat sendiri jenisnya banyak ya Bu, nggak cuma nasi putih. Iya, Masih mungkin ya Bu di masyarakat kita mengenal bahwa karbohidrat ya udah nasi aja. Kalau belum makan iya. belum kenyang katanya gitu ya Bu. Masih banyak banget ditemukan. Makanya Mbak Bimbi, mohon maaf saya motong, makanya banyak orang yang ingin diet, tapi dietnya justru saya sekarang diet nih ngurangin nasi gitu, nggak makan nasi gitu. Tapi masih banyak nih makan yang lain-lainnya yang, Sering gitu ya. nah itu dia Mbak, silakan lanjut. Betul banget Ibu. Jadi mereka hanya fokus di nasi, sedangkan bahan makanan lainnya yang justru menyumbangkan banyak kalori, mereka makan sepuasnya. Jadi kadang-kadang suka, kok masih gagal ya dietnya gitu ya Bu ya. Padahal udah nggak makan nasi, udah gitu tersiksa lagi. Nah itu juga. Jadi selain nasi putih kita punya jenis lainnya seperti kentang, umbi-umbian, kimpul, singkong gitu ya. Kemudian jagung, mungkin juga masih banyak yang mengenal kalau jagung itu adalah sumber sayur, padahal sumber utamanya adalah karbohidrat. Kemudian aneka pasta atau roti atau bihun, aneka mie itu juga termasuk dari sumber karbohidrat yang bisa kita pilih yang bantu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat kita. Nah, selanjutnya di bagian atas dari karbohidrat adalah sumber serat yang bisa kita peroleh dari sayur sama buah gitu ya, juga masih menjadi masalah yang cukup serius nih karena banyak yang masih nggak suka sayur sama buah. Ya Bu, apalagi anak-anak, baik anak-anak dewasa masih banyak di sini juga yang nggak suka sayur, nggak suka buah dan lain sebagainya. Nah, sayur ini kita butuhkan sebanyak kurang lebih 3 sampai 4 porsi. Lebih boleh karena paling sedikit menyumbangkan kalori ya, Bu. Ya, betul ya. Betul. Kemudian buah sekitar 2 sampai 3 porsi. Nah, ini kaitannya dengan kesehatan kulit adalah mereka adalah sumber serat, vitamin dan juga mineral yang sangat baik tentunya untuk mengoptimalkan kesehatan kulit kita. Kemudian di atasnya sumber sayur adalah sumber protein. Kita punya dua jenis, protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani dan nabati pun macamnya sangat banyak. Kalau yang ingin menerapkan pola gizi seimbang disambi dengan ingin menurunkan berat badan, bisa pilih-pilih yang jenis protein yang rendah lemak ya Bu ya. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya konsumsi ayam, kulitnya dibuang aja atau jangan dikonsumsi gitu ya Bu ya. Gurih tuh, Itu biasanya gurih katanya. disisain ya Bu terakhir untuk dimakan, apalagi yang bertepung. Kemudian
Untuk protein nabati juga ada banyak, nggak hanya tahu tempe, ada aneka kacang-kacangan, tofu, ada kembang tahu, ada aneka olahan kacang kedelai lainnya yang bisa kita pilih. Nah, untuk kebutuhannya sekitar 2 sampai 3 porsi per hari, kemudian disusul dengan sumber yang paling mengerucut nih Bu, paling kecil, yaitu gula, garam, dan juga minyak. Ini yang favorit nih justru Bu sama masyarakat. Makanan Iya, iya. ya, yang manis, yang asin, gurih, sama yang berminyak. Itu justru jadi favorit dan sebenarnya justru itu penyumbang kalori terbesar. Nah, untuk gula sendiri dibutuhkan sekitar kurang lebih 4 sampai 5 sendok makan per hari, garamnya 1 sendok teh per hari, dan juga untuk minyaknya kurang lebih 4 sampai 5. Tapi maksud dari sendok makannya bukan berarti kita konsumsi langsung ya Bu ya, teman-teman juga. Jadi maksudnya dalam proses pengolahan, penggunaan gula, garam, dan minyaknya sekitar segitu yang kita butuhkan. Nah, kenapa dia ditaruh di paling ujung? Karena ya memang sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan ya Bu ya. Seperti itu. Nah, untuk pedoman gizi seimbangnya digambarkan dengan tumpeng gizi seimbang seperti yang tadi saya jelaskan, akan lebih optimal lagi apabila kita tambahkan dengan aktivitas fisik yang rutin, olahraga yang rutin. Ini juga masih menjadi PR buat kita semua untuk rutin olahraga kurang lebih seminggu minimal 3 kali per hari, di mana masing-masing per sesinya bisa sekitar 30 menit aja cukup asal aktivitas fisiknya berkualitas. Seperti itu. Nah, poinnya adalah apabila kita bisa menerapkan gizi seimbang ini secara konsisten, selain baik untuk kesehatan dan untuk mencegah penyakit yang tidak kita inginkan, tentunya nutrisi-nutrisi baik makro dan mikro tadi bisa membantu mengoptimalkan kesehatan kulit kita. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Wow, Masya Allah. Ternyata kalau saya simak nih yang Mbak Bimbi uraikan tadi, ternyata sebenarnya cantik itu gampang ya Mbak. Betul, Ibu. Iya nggak? Cukup makan makanan gizi seimbang dengan karbohidrat tadi yang cukup, kemudian makan sayur dan buah nih yang banyak serat, vitamin, mineral ya. Betul. Kemudian boleh makan protein hewani, boleh makan ayam, daging dan sebagainya. Tapi catatannya tadi kata Mbak Bimi yang berlemak itu sebaiknya jangan ya Mbak ya. Uh, Memang kita punya tujuan, Dibatasi ya. iya, Mm-mm. punya tujuan Kayak dibatasi ya. badan kita gitu. Karena Mm-mm. untuk lemak sendiri dibutuhkan sebenarnya sama tubuh ya Bu ya, Mm-mm. untuk mengoptimalkan Oke. Iya. dan lain hal sebagainya. Jadi coba kita terapin dulu nih gizi seimbang, baru disusul dengan mungkin skincare yang sahabat-sahabat Hmm. persagi saat ini punya gitu ya. Pasti hasilnya akan sangat lebih optimal gitu untuk Lebih glowing ya. glowing ya Bu. Iya, Tuh. oke. Iya, Masya Allah Mbak Bimbi. Ini kita mau seperti apa? Ada yang bertanya nih Mbak Bimbi, Hmm, boleh ya kita selang-seling gitu ya Mbak Bimbi ya. Nah ya, ini sebenarnya sudah terjawab nih dari pertanyaan Mbak Lavi dot Indria itu tentang zat gizi apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan kulit. Nah tadi sudah hmm, diuraikan semua nih sama Mbak Bimbi nih ya. Um, Mbak Lavi ya. juga Mm-mm. sama ibu dari karbohidrat, protein, Iya. dan juga serat. Dan air ya Mbak ya. Iya betul, air dan lain Iya. sebagainya itu penting. Supaya supaya seimbang ya, Mbak. Betul. Mungkin juga teman-teman pengennya yang lebih lebih instan dan lebih spesifik kali ya Bu, tips-tipsnya untuk supaya kulit kita sehat dan cerah. Mungkin teman-teman bisa apa namanya mengikuti tips-tips ini. Yang pertama, ini mungkin lebih spesifiknya. Pertama, hindari nih gorengan. Sebenarnya bukan untuk dilarang ya Bu ya. Kita sekali lagi nggak pernah bisa melarang masyarakat untuk nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, karena memang susah sekali untuk dicegah gitu. Apalagi gorengan kan enak ya Bu.
crispy, gurih gitu, kadang manis. Gitu. Jadi kenapa sih kita kaitannya membatasi gorengan terkait dengan kesehatan kulit adalah jadi makanan yang digoreng tentu saja kan uh, lemak atau pastinya kan lemaknya lemak jenuh karena biasanya menggunakan minyaknya berkali-kali. Nah, itu sebenarnya kaitannya sama kulit itu memicu timbulnya sebum atau minyak, Bu. Gitu. Jadi kulit itu kalau produksi sebum sama minyaknya terlalu banyak, pasti akan membuat kulit kita cepat kusam, kemudian menimbulkan banyaknya jerawat. Ya, jadi untuk apa namanya teman-teman atau rekan-rekan sejawat, sahabat-sahabat persagi atau masyarakat umum yang ingin terhindar dari kulit yang kusam atau jerawat yang banyak, kita coba dulu nih untuk membatasi makanan yang digoreng. Gitu. Bukan gorengan sih ya Bu, lebih kalau digoreng kan menu lainnya bisa kita kombinasikan dengan menu lainnya. Tapi kalau gorengan kan kita nyemil identiknya ya Bu ya, nggak bisa satu. Ya, Pasti kan kurang. iya, pasti kan lebih dari 2 atau 3, kadang-kadang malah pakai nasi gitu ya. Banyak banget ditemukan. Itu tips pertamanya. Kemudian tips kedua adalah untuk saat ini banyak banget juga minuman-minuman manis yang kekinian. Nah, itu juga sebenarnya bukan dilarang. Mungkin bisa mengganti atau membatasi minuman-minuman yang terlalu manis. Karena biasanya dalam satu gelas itu penyumbang gulanya itu banyak banget dalam satu gelas. Kita minumnya cuma sekali. Belum lagi makanan-makanan manis lainnya yang bisa kita konsumsi dalam satu hari. Itu baru satu hari. Belum selanjutnya. Pasti kan kita suka, kalau doyan suka pengen beli lagi gitu ya Bu setiap harinya. Nah, itu bisa juga minuman teh hijau, bisa dipilih sama sahabat-sahabat semua. Kenapa dengan teh hijau selain kalau minuman manis kenapa juga perlu dibatasi karena gula sendiri itu bisa memicu masalah baru karena selain kandungan indeks glikemiknya tinggi itu ya itu juga mempercepat atau justru kalau misalnya lagi ada jerawat itu peradangan jadi lebih beresiko lebih terjadi gitu peradangannya. Nah, kalau jerawat kan radang di permukaan kulit ya. Nah, kita konsumsi makanan yang tinggi gula itu justru malah memicu makin meradang. Nah, itu nggak kita harapkan sama sekali. Nah, kalau si teh hijau sendiri itu selain bagus untuk tubuh, dia juga terkait kulit mengandung polifenol. Polifenol ini bantu untuk memperlancar peredaran darah kita dan juga oksigen ke kulit. Jadi kan oksigen sangat dibutuhkan untuk seluruh tubuh kita. Kalau misalnya oksigennya teralirkan dengan baik, aliran darahnya juga lancar, itu kulitnya nanti akan lebih segar, lebih cerah, sama lebih glowing. Gitu. Ya, tapi sekali lagi, larang ya, ya Bu ya, untuk makan makanan atau minuman manis, tapi lebih tidak berlebihan saja. Kemudian tips ketiga, lagi-lagi konsumsi sayuran sama buah rutin. Kayaknya ini udah harga mati deh Bu ya, kalau sayuran sama buah. Iya kan, Aduh, terutama. yang menu utama harusnya ya, Iya, jadi menu utama. betul, sumber serat sama vitamin dan mineral. Karena untuk menangkal radikal bebas kita butuh yang namanya antioksidan. Antioksidan juga banyaknya justru ada di sumber serat seperti sayuran sama buah. Nah, radikal bebas itu kan nggak bisa kita hindari ya Bu, karena mereka mereka memaparkan kulit kita duluan kena kan di yang permukaan kulit gitu. Kayak polusi, sinar dan lain hal sebagainya. Stres juga pasti merupakan radikal bebas yang justru akan menimbulkan masalah lain. Salah satunya juga kulit. Kadang ada juga tuh Bu gatal-gatal di kulit bukan karena makanan, bukan karena alergi, salah satunya karena stres juga. Nah, itu yang mungkin belum belum banyak kita ketahui ternyata itu mempengaruhi. Hmm, pengaruh banget. Iya betul. Untuk vitamin sendiri mungkin lebih spesifik vitamin apa saja sih? Ada vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, bahkan ada yang sampai suntik-suntik vitamin C ya Bu ya. Iya. Untuk kulit yang putih dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita bisa. Itu tidak salah apabila memang sudah dikonsultasikan dengan dokter. Tetapi kalau kita masih bisa memaksimalkannya dengan asupan, kenapa harus yang mahal-mahal gitu. Tapi nggak apa-apa banget kalau memang punya dan juga sudah konsultasi dengan dokter.
pastinya ya Bu ya, jadi nggak asal suntik aja. Kemudian ada vitamin E juga. Nah, kalau vitamin A sendiri itu untuk bantu mengatur fungsi kelenjar-kelenjar kulit kita, sama untuk mengendalikan minyak juga. Jadi itu bisa kita temukan di buah-buahan yang berwarna-warni, kemudian sayuran-sayuran hijau, di minyak ikan, di telur dan juga hati ayam atau hati sapi. Kemudian untuk vitamin B sendiri, lagi-lagi itu untuk bantu melancarkan peredaran darah di kulit dan untuk mengendalikan minyak juga, sebum di kulit. Jadi tentunya kita terhindar dari masalah kulit seperti kusam dan juga um, apa ya, kering dan lain sebagainya. Itu bisa kita ketemukan di sayuran-sayuran hijau juga, di aneka protein hewani dan juga umbi-umbian. Jadi bisa tuh teman-teman atau sahabat persagi memperolehnya dari situ. Kemudian vitamin C nih yang diagung-agungkan sama Iya. kaum wanita ya Bu ya, terkait dengan kulit. Ya, nah karena memang benar sih untuk vitamin C kenapa mereka uh, termasuk kita mungkin ya Bu ya, uh, menggemblengkan vitamin C bagus untuk kulit, vitamin C bagus untuk kulit karena memang dia untuk um, serat-seratnya tuh penting vitamin C untuk membangun serat-serat kolagen dalam kulit gitu, serat-serat protein juga yang nantinya untuk mengendalikan dan mempertahankan kerutan punten, mempertahankan kelenturan kulit kita. Jadi diharapkan nggak gampang kendor kulitnya, nggak keriput dan hal sebagainya. Apalagi yang sudah memasuki usia lanjut, pasti kan masih pengen tetap cantik dan kulitnya nggak kelihatan keriput atau garis-garis halus gitu ya Bu ya khususnya di wajah karena kan wajah yang paling terlihat banget nih. Nah itu vitamin C juga nggak hanya ada di jeruk ya, sekali lagi sahabat-sahabat persagi dan juga teman-teman uh, lainnya kita bisa peroleh dari jambu, kemudian kiwi, tomat, brokoli, stroberi, pepaya, leci, bayam, cabai juga vitamin C-nya banyak juga. Kemudian ada vitamin punten vitamin E, maaf, dapat berfungsi juga untuk kesehatan kulit karena dapat memperlambat proses penuaan dini. Nah ini banyak banget nih juga suplemen-suplemennya, kapsulnya banyak banget diminati sama yang usianya lanjut karena mereka nggak pengen kelihatan lebih tua dari usia aslinya gitu ya Bu. Makanya untuk mencegah penuaan dininya secara alami kita bisa peroleh dari vitamin E yang bisa kita peroleh dari aneka sayuran dan juga buah tadinya. Seperti itu untuk vitamin. Sebenarnya masih banyak lagi ya, Bu. Mungkin kalau kita ulas di sini gak cukup ya. Itu apa ya? Iya, dan juga mineral, jangan lupa seperti yodium, selenium, kemudian sulfur, dan seng. Balik lagi sih sebenarnya untuk menghindari keriput, untuk melancarkan peredaran darah juga, untuk mempertahankan kelenturan kulit, untuk menghindari produksi sebum atau minyak yang manifestasinya untuk kesehatan kulit kita tidak hanya instan untuk saat ini, tapi untuk jangka panjang sampai nanti kita memasuki usia lanjut. Seperti itu. Tips lainnya yang Ibu tadi juga mention, minum air putih yang cukup ya Bu. Karena kalau kaitannya dengan kulit, itu tadi supaya kita kulitnya terhidrasi, jadi nggak mudah juga untuk timbul jerawat. 2 liter per hari memang terasa ringan kalau diucapkan, tapi kalau kita jalankan kadang-kadang berat juga Bu, ya. 8 gelas per hari. Kadang kita juga suka lupa dengan aktivitas fisik kita yang sangat tinggi, kerja dari pagi sampai sore, dari siang sampai malam, atau yang mungkin kalau bekerja di rumah sakit dinas malam sampai pagi, itu kadang juga suka lupa minum karena sibuk dan hal sebagainya. Nah itu mudah-mudahan secara perlahan mudah-mudahan bisa diterapkan ya, gitu. Mungkin seperti itu untuk tips-tipsnya, poinnya kelihatannya gampang, tapi kalau nggak kita coba jalankan memang ya Betul, nggak bisa-bisa ya. betul banget. Betul banget. Jadi kalau tadi tips-tipsnya sebenarnya tuh gampang banget nih, cuman kurangi gorengan, batasi konsumsi karbohidrat, konsumsi gula sederhana ya, gula-gula minum-minuman manis, kemudian sayur dan buah, konsumsinya harus harga mati kan, harus menjadi menu utama harusnya ya. Kemudian minum dan um, aktivitas fisik juga tidak boleh ditinggalkan gitu ya.
itu gampang banget sih Mbak Bimbi. Cuman memang penerapannya nih. Nah ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan Mbak Bimbi, Masya Allah. Ini diborong sama Lavi. Jadi sebenarnya tadi sudah beberapa sudah dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Sobat Gizi ya tentang jadi kalau masalah mitos atau fakta makan kacang itu bikin jerawat, sebenarnya Betul atau kalau tidak menggunakan keilmuan ya mitos ya, ya Mbak. Tapi kalau secara keilmuannya tadi seperti yang Mbak Bimbi sampaikan ya, iya, ternyata kacang merupakan protein nabati yang sebetulnya juga bagus untuk bagus. karena dapat penting banget untuk serat-serat kolagen tadi yang saya bilang karena kan protein juga sumber pembangun sel juga untuk tubuh kita ya Bu ya. Sebenarnya yang mungkin bikin nggak boleh adalah nih kacangnya kita konsumsinya gimana nih? Apakah kacang goreng yang kita cemilin gitu? Nah, Karena kan pas kacang yang buat kita nyemil nggak mungkin bisa sedikit. Kadang-kadang setoples kita nggak sadar udah habis sendiri. Gitu. Nah, ini ya kan belum selesai, kacangnya udah habis duluan ya. kan produksi mungkin kaitannya ya teman-teman kenapa sih nggak boleh makan kacang lagi-lagi bukan nggak boleh kalau misalnya kita nyemilnya kacang goreng ya nanti produksi sebum dalam kulit kita akan meningkat justru akan meningkatkan resiko jerawatan buat kita apalagi kalau yang udah punya jerawat jadi makin memicu timbulnya gitu mudah-mudahan bisa pilih-pilih ya bisa lebih bijak kali ya Bu ya mungkin ya kita bilangnya ya. Iya, oke. Terus tadi yang disampaikan tentang kulit kusam juga sudah disampaikan nih sama Mbak Bimbi bahwa eh, kebanyakan makan berlemak tadi juga selain memicu jerawat juga membuat kulit kusam ya Mbak ya. Karena Oke. jenuh sifatnya minyaknya banyak apa namanya kerja hati memperberat kerja hati juga kemudian bersifat aditif juga karena kan nggak bisa dikit kita ya Bu kalau makan goreng-gorengan dan yang berlemak jenuh nah itu justru nimbulin kusam sama kulit jadi nggak cerah lagi-lagi bukan dilarang ya Bu ya tapi lebih ke Ya, asik gitu. membatasi ya. Karena setiap makanan pada dasarnya kan dibutuhkan seperti tadi Mbak Bimbi sampaikan gitu ya, asal porsinya sesuai. Itu Ini ya Mbak ya. berlebihan karena apa yang berlebihan kan juga nggak baik ya Bu ya kita selalu diajarkan itu juga seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya Bu, malah pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat udah sekaligus terjawab. Iya, alhamdulillah nih. Nah, ini ada satu pertanyaan, Mbak Bimbi. Boleh. Terkait beras porang, Hmm? itu bisa menggantikan nasi nggak? Iya, boleh. Ini pertanyaannya menarik banget. Jadi beras porang ini juga lagi apa, Iya, banyak diomongin sama masyarakat ya Bu ya yang pengen diet pakai beras porang aja. Rasanya kayak nasi, bentuknya juga kayak nasi, tapi lebih low kalori. Kemudian lebih nggak bikin lebih kenyangnya lebih lama gitu. Nah itu benar, boleh Bu diganti nasi putih dengan beras porang karena beras porang itu sebenarnya bahan dasarnya adalah umbi-umbian. Jadi bagus untuk pengganti nasi, apalagi yang pengen yang lagi menerapkan diet. Tapi memang dari segi sebenarnya yang bikin orang belum berani untuk mencoba karena mungkin dari segi harga ya Bu nggak lebih terjangkau dari nasi. Tapi kalau misalnya diselang-seling atau pengen jadi pilihan monggo gitu. Atau kalau nggak bisa dari beras porang ya kan bisa dari umbi-umbi lainnya ya Bu yang ya iya, betul. kumpul, singkong dan hal itu juga bisa kita jadikan sumber karbohidrat. Karena pada dasarnya bahan-bahan tersebut mudah ditemukan ya, seperti umbi-umbian gitu kan banyak sekali di sekitar kita Ya, gitu. Ya daripada kita mengejar beras porang yang memang mungkin efeknya bagus, cuman ya mungkin hanya bisa terjangkau oleh orang-orang tertentu kali ya Mbak ya. nah, kita juga sebagai ahli gizi mesti pinter-pinter ya Bu berikan edukasi dan juga saran ke masyarakat yang jangan memberatkan mereka tetapi mereka tetap bisa memenuhinya gitu ya sesuai dengan kondisi yang ada karena kita nggak bisa menutup mata juga terkait dengan bahan makanan yang kadang-kadang diet masih identik dikenal dengan kalau diet mah makanannya mahal-mahal gitu ya Bu ya padahal kan
Enggak juga gitu, dari bahan makanan yang ada di sekitaran rumah, tukang sayur dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa kita terapkan untuk menjalankan pola makan kita dengan baik. Selain dapat kulit yang sehat, lagi-lagi uh, terhindar juga dari masalah atau penyakit degeneratif lainnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak nih. Jadi lebih tercerahkan pastinya Sobat Gizi semua ya. Ternyata sudah tahu nih cantik itu seperti apa. Sebenarnya kuncinya adalah tadi menerapkan tips-tips sederhana, tapi memang kalau dilakukan dengan konsisten Yang akan mendapatkan hasil yang optimal wow gitu ya. ya, optimal. Baik-baik. Ya. Ya, tinggal sedikit lagi nih Mbak waktu kita. Mohon maaf karena untuk device saya tidak sebenarnya tidak mampu maksimal sampai 1 jam. Jadi mungkin hanya 45 ya. Ini satu lagi Boleh. pertanyaan nih dari Andre Wirap. Untuk masa otot protein itu selain dada ayam itu apa Mbak? Oke, ini kayaknya agak di luar dari masalah kulit, gak apa-apa. Mungkin Luar ya. sekalian ya, mungkin Ya. ada momennya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini juga apa namanya bantu untuk penonton atau followers laki-laki lainnya yang kadang-kadang juga masih masih bingung nih untuk meningkatkan massa otot. Kalau dada ayam doang, kalau kita lagi nggak ketemu atau dari harganya sebagainya, itu bisa nggak dari jenis protein lainnya? Itu bisa banget. Jadi nggak hanya dari protein, punten nggak hanya dari dada ayam, kita bisa peroleh sumber protein hewani lainnya dari daging. Nah, kalau memang pengennya rendah lemak, pilih daging yang memang bersih dari tetelan atau gaji bagian putih yang ada di sekitar dagingnya. Terus kemudian bisa kita peroleh dari ikan. Ikan kadang-kadang suka banyak yang masih nggak suka ya bu karena malas ada durinya dan lain sebagainya. Padahal ikan tuh Iya. selain proteinnya tinggi, omega 3-nya juga tinggi, bagus banget untuk kesehatan kulit gitu ya. Jadi nanti untuk para pria selain nanti masa ototnya banyak gitu ya, kuat, Bagus. kulitnya juga ikut bagus Bu jadinya nanti. Iya. Iya karena Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah cantik itu tidak hanya dimiliki oleh uh, para kaum hawa ya, tapi juga para pria juga bisa cantik, cantik dalam tanda kutip ya, bukan bukan yang lain-lain. ya, Tapi cantik kulitnya sehat, bersih gitu kan ya. kemudian Ya, selain ayam, daging, ikan, sebetulnya kita bisa peroleh dari bisa dipilih sih Bu hati ayam atau hati sapi, tapi kita tidak menyarankan memang kalau yang pengen rendah kalori ya kalau hati kan memang cukup tinggi juga lemaknya dan kalau misalnya punya masalah lain seperti darah tinggi atau kolesterol yang tinggi nggak kita sarankan juga. Tapi kalau untuk gizi seimbang dan dikonsumsi dalam jumlah yang nggak berlebihan itu masih boleh dikonsumsi gitu. Jadi bisa dari ayam tadi ya, kemudian daging, ikan, telur, banyak juga telur. Telur juga kan ada telur ayam negeri, telur bebek, ada telur puyuh, itu bisa diperoleh juga ya teman-teman semua untuk kita pilih sebagai protein hewani kita. Jadi mudah-mudahan terjawab ya untuk Mas Andre protein hewaninya selain dada ayam gitu. Jadi kenapa oke, terima ayam? kasih. Karena kalau dada ayam kan cenderung nggak ada kulitnya tuh Bu, bagus jadinya untuk apa namanya membantu meningkatkan massa otot kita. Seperti itu, mudah-mudahan terjawab. Alhamdulillah. Insya Allah terjawab ya Mas Andro ya. Kemudian ini juga ada masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Eh, Tentu sih em, ya Bu. sebenarnya contohnya nih ada jadi boba nggak boleh ya, atau ada yang nanya. Ya seperti tadi Mbak Mbak Bimbi sampaikan kan, pada intinya adalah membatasi ya Mbak ya. Apa harus sesuai dengan porsinya gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Mbak, bagaimana anggapan atau pandangan makanan dapat mempengaruhi mood atau keruh di wajah juga sudah
disampaikan nih Mbak Puspit, Bali Puspita gitu ya. Ya, Tadi udah disampaikan untuk mencegah kerutan-kerutan ya. betul, bisa kita peroleh dari bahan makanan yang mengandung vitamin E karena dia bantu untuk menghindari kita dari penuaan dini yang cepat gitu ya, untuk menghindari garis-garis halus di wajah juga. Boleh tuh banyak-banyak makan sayur sama buah biar vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E-nya terpenuhi. Jadi nggak banyak kerutan-kerutan halusnya. Kalau terkait dengan apa tadi mood ya Bu ya, ini juga agak di luar dari pembahasan kita tapi nggak apa-apa. Mood juga mempengaruhi karena kadang-kadang orang yang lagi happy, orang yang lagi sedih, itu kan pengennya entah itu ngemil ya Bu, jadi pengen makan melulu, makanan yang manis-manis, yang tinggi lemak, ya itu nantinya kalau misalnya kita lagi ada masalah kulit, ya justru malah memperparah kondisinya gitu. Jadi kalau misalnya mood kita lagi nggak oke atau lagi happy banget, sebatasnya aja atau sewajarnya aja. Ya, oke. Terima kasih Mbak Bimbi. Terus ada pertanyaan lagi tadi sebenarnya juga sudah terjawab lagi nih tentang suntik vitamin C itu apakah boleh? Boleh ya Mbak. Boleh. Kalau memang sesuai dengan apa rujukan dokter ya. Uh-uh. Tadi saya sampaikan juga, makasih pertanyaannya. Kalau suntik vitamin C itu boleh lagi-lagi tapi jangan sembarangan, jadi konsultasikan dulu kepada dokter. Pastinya dokter juga akan sangat bijak memberikan saran kepada kita dan akan memberikan dosis yang tepat dengan apa namanya, menjelaskan juga nih efek-efek sampingnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya ternyata masih kita bisa peroleh lewat punten, karena kan kalau suntik vitamin C itu kan dari luar gitu ya, pastinya akan membuat kita merogoh kocek agak dalam gitu. Nah kalau buat temen-temen atau sahabat-sahabat kaum wanita lainnya yang pengen tetap cantik dengan sumber vitamin C, kalau nggak bisa dalam suntik vitamin C, ya bisa kita peroleh dari sayur sama buah. Tapi tidak dilarang sama kita ya Bu, lagi-lagi jangan yang sembarangan paling. Kadang suka sembarangan, Bu, nanti justru bukannya malah putih, bukan glowing, bukan cerah, dia malah ada. Kalau berlebihan, itu akan menimbulkan ruam justru, atau keracunan, maaf, jadi mual-mual. Sayang ya. Betul. Kalau defisiensi pun nggak bagus, kelebihan pun juga nggak bagus. Jadi kita pengennya yang normal saja, gitu. Baik, baik. Terima kasih Mbak Bimbi sekali lagi. Mohon maaf teman-teman, mungkin ada beberapa pertanyaan yang Nggak bisa. tidak bisa terjawab ya karena apa memang waktunya sangat singkat. Nggak cukup sepertinya ya. Ini harus beberapa sesi nih ngomongin cantik nih. Karena pasti banyak sekali yang ingin bertanya. Nanti yang bertanya akan dijawab melalui DM ya. Eh, Langsung. Baik, ya, oke. Bisa di DM-kan lagi pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti akan kami jawab satu persatu, insya Allah. Baik, Mbak Bimbi, sebagai conclusion hari ini nih, mungkin closing statement dari Mbak Bimbi nih, apa aja tadi? Oke, terima kasih Bu Indah. Dan sekali lagi untuk sahabat DPC Persagi Depok dan seluruh masyarakat yang ada, yang pertama kali harus kita apa ya, junjung tinggi adalah rasa syukur ya Bu. Kita harus bersyukur dulu ya Bu, sama apa yang sudah Allah dan Tuhan berikan terhadap kita ya, kulit yang bersih, sehat gitu. Kemudian fisik yang baik, itu perlu kita syukuri dulu terutama gitu ya, karena dengan rasa bersyukur pastinya kita nggak ambis untuk rasa cantik yang pasti kan manusia nggak ada rasa puasnya ya Bu. Iya. Ya, Iya, kalau nggak ada rasa syukur yang ada dalam diri kita, pasti kita apa aja kadang-kadang segala cara pengen kita terapkan yang akhirnya justru tidak berdampak baik untuk kita. Kita nggak mau itu semua. Jadi bersyukur dulu ya sahabat-sahabat semua, baik kaum pria maupun wanita. Kemudian tadi, cantik nggak harus mahal, kita bisa terapkan pola gizi seimbang dengan konsisten. Kemudian jangan lupa juga aktivitas fisik. Kemudian apabila punya masalah kulit, entah itu alergi atau masalah kulit yang dalam kurun waktu yang lama, kalau dari
sumber makanan itu tidak bisa diatasi, mohon konsultasi juga dengan dokter ya Bu. Jadi tidak sembarangan untuk mengoleskan atau apapun ke permukaan kulit kita yang tentunya nanti akan bermasalah buat kita. Kemudian pola hidup bersih dan sehat itu juga yang gak kalah penting, karena semua itu kalau diterapkan insya Allah teman-teman semua, sahabat-sahabat semua baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan kecantikannya dalam versinya sendiri-sendiri ya Bu tentunya ya, karena Ya, betul banget. iya gitu. Semoga bisa diterapkan dengan baik dan juga bijak. Hati-hati juga dalam mendapatkan dan menerima informasi-informasi yang kita belum tentu tahu benar atau tidaknya. Seperti itu. Karena untuk tubuh kita, pikir ini jangka panjang ya Bu. Maksudnya kan untuk apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan kita oleskan ke dalam tubuh kita pasti kan ada efeknya. Gitu. Entah itu efek baik atau efek buruk, mohon untuk tidak sembarangan mencari informasi. Baiknya konsultasikan dengan yang memang terpercaya. Gitu. Oke, Masya Allah, ini expert banget nih narasumber kita hari ini. Semuanya sudah dikupas habis oleh Mbak Bimbi, tapi pasti kita semua nggak bakalan rela ya, maksudnya hanya menerima informasi sampai di sini gitu ya. Semoga Sobat Gizi selalu mengikuti tema-tema kita yang lain, atau misalnya memiliki apa kesulitan terkait makanan atau diet atau lainnya, boleh kok konsultasi dengan kami atau konsultasi dengan ahli gizi, nutrisionis atau dietitian yang ada di wilayah Sobat Gizi masing-masing. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Banyak Bimbi. sekali lagi mohon maaf juga kalau banyak kurang-kurang dan masih sama-sama belajar. Kita kayak nggak pernah berhenti belajar ya Bu kalau soal gizi ya Bu. Enggak. Semuanya terus Iya, harus belajar terus. berkembang. Baik, sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih atas partisipasinya Sobat Gizi kepada Persagi Kota Depok. Semoga kita tetap bisa konsisten memberikan informasi-informasi bermanfaat untuk Sobat Gizi semua. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat, Mbak. Semoga bisa cepet ketemu ya Bu, kita main-main ya nanti ya. Iya, ayo. Kalau ke Permata cuma ketemu Mbak Wulan. Bulan nanti saya deh insya Allah yang main ke sana, insya Allah. Oke, baik, saya N ya, Mbak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.